tahun ini ya Bagas ya. Iya. Dan sejauh ini pendengar, tahun 2024 menjadi tahun yang sangat buruk dalam hal cuaca ekstrim. Ini menurut Organisasi Meteorologi Dunia WMO, di mana kekeringan, panas ekstrim dan banjir sudah berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, Bagas. Ya, benar. Dan beberapa wilayah Indonesia misalnya beberapa hari terakhir mengalami penurunan intensitas hujan. Dan kondisi cuaca panas di beberapa wilayah Indonesia ini juga dibenarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG begitu ya. Lembaga tersebut sempat mencatat beberapa wilayah dengan suhu mencapai 36 hingga 37 derajat Celcius pada Mei 2024 lalu. Betul, nah ini pernah kita rasakan juga ya Bagas ya, bagaimana panasnya pada saat itu. Nah, suhu tinggi ini juga diperkirakan akan dialami di beberapa wilayah di Tiongkok, Bagas. Khususnya di wilayah Tiongkok bagian utara. Selain itu, menurut Badan Meteorologi Tiongkok, pada hari Selasa yang lalu, daerah-daerah termasuk misalnya kota Beijing, Tianjin, Hebei, kemudian juga di Shanxi, Hubei, lalu di Mongolia Dalam dan di Xinjiang, ini diperkirakan juga akan mengalami suhu tinggi pada minggu-minggu ini Bagas, di mana suhu di beberapa bagian di Hebei atau Henan dan Shandong dan Xinjiang ya, ini mungkin mencapai sekitar 42 derajat Celcius Bagas. Selain itu pendengar, pemerintah Tiongkok juga menyebut akan terjadi hujan lebat pada hari Selasa dan Rabu yang lalu Bagas, di Yunnan dan Guizhou di Tiongkok Selatan dan wilayah selatan Sungai Yangtze Bagas. Ya, dan selain itu juga sebagian wilayah ini juga mungkin akan mengalami curah hujan dengan curah hujan maksimal per jam mencapai 70 mm. Nah, disertai cuaca konvektif yang juga kuat, termasuk badai petir dan angin kencang terjadi. Iya, dan Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok belakangan juga sudah memperbarui peringatan cuaca mereka Bagas dengan kode warna oranye untuk gelombang panas dan peringatan biru untuk hujan badai dan cuaca konvektif parah pada Selasa yang lalu ya. Dimana seperti kita tahu pendengar, Tiongkok memiliki sistem peringatan cuaca yang berkode warna dengan warna merah mewakili peringatan yang paling parah, diikuti dengan warna oranye, kuning, dan biru. Nah, terkait dengan cuaca buruk ini Bagas, Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok pada pekan ini juga memperingatkan bahwa banyak sungai-sungai kecil dan menengah di wilayah selatan Tiongkok ini akan mengalami banjir melebihi tingkat siaga karena hujan lebat selama beberapa hari ke depan ini akan terjadi ya. Dan menurut Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok pendengar, sungai di wilayah Jiangxi, kemudian di Zhejiang, di Fujian, Guangxi dan Guangdong serta Hunan, serta di wilayah-wilayah lain di Tiongkok ini bisa meluap karena hujan lebat yang diperkirakan akan melanda sebagian wilayah Tiongkok Barat Daya dan Tiongkok Selatan, serta wilayah selatan Sungai Yangtze mulai Selasa hingga Sabtu 15 Juni 2024 Bagas. Nah, ini sehubungan dengan hal ini, Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok sekarang ini juga sedang membuat pengaturan untuk mencegah dan merespon hujan badai dan banjir. Sementara Otoritas Sumber Daya Air setempat ini juga memperkuat upaya pencegahan, terutama di lokasi konstruksi dan tempat wisata ini Aksan. Dan selain itu Kementerian Sumber Daya Air dan juga Administrasi Meteorologi Tiongkok juga mengeluarkan peringatan cuaca dengan kode warna kuning untuk aliran deras dari pegunungan di beberapa wilayah di Tiongkok. Dan untuk diketahui bahwa kode warna kuning ini adalah tingkat terparah ketiga dalam sistem alarm cuaca 4 tingkat yang memperingatkan akan bahaya aliran deras dari pegunungan yang kemungkinan besar akan melanda beberapa wilayah di Zhejiang, Fujian, dan Jiangxi. Iya, dan tentunya menghadapi situasi alam yang tidak menentu ini, Tiongkok juga terus berupaya dan sedang berupaya untuk membangun sebuah sistem manajemen risiko bencana meteorologi Bagas ya, berdasarkan peringatan pra bencana dan pemanasan global juga bisa menyebabkan adanya peningkatan frekuensi bencana meteorologi ekstrim di sana Bagas. Dan kalau bicara soal penanganan bencana ya Bagas ya, Tiongkok saat ini juga sudah mengembangkan teknologi pemantauan dan penilaian risiko secara real time Bagas. Nah tentunya ini untuk bencana besar seperti misalnya topan begitu ya, hujan badai, kekeringan yang parah, suhu tinggi dan suhu yang sangat rendah. Ini semua juga dilakukan untuk agar bisa mengantisipasi adanya perubahan cuaca di Tiongkok ya Bagas ya. Yang tentu ini akan
memperkuat pelacakan dan analisis cuaca ekstrim dengan melakukan penelitian lanjutan mengenai mekanisme penyebab bencana dan meningkatkan kemampuan pencegahan risiko bencana itu sendiri. Betul. Dan untuk meningkatkan layanan meteorologi ini, Tiongkok juga akan lebih banyak berupaya menyesuaikan layanan di berbagai sektor seperti misalnya sektor pertanian, transportasi, kemudian juga sektor energi, kesehatan dan pariwisata tentunya ya Pak Gas ya. Betul. Dan sebagai antisipasi perubahan cuaca ini, pada tahun lalu Tiongkok sudah meluncurkan satelit pengukuran curah hujan pertama Tiongkok di orbit dengan kemiringan rendah. Satelit yang diberi nama Fengyun 3G ini sudah resmi dioperasikan oleh Tiongkok beberapa waktu yang lalu sebetulnya. Iya. Dan ini satelit yang diluncurkan pada tanggal 16 April 2023 yang lalu, Bagas, dikembangkan oleh Tiongkok sendiri dan sudah digunakan dalam penelitian klimatologi curah hujan dan pemantauan curah hujan sistematis untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim dan bencana ya. Betul. Tentu dengan adanya satelit ini bisa memberikan informasi curah hujan di wilayah lintang menengah dan rendah di wilayah Tiongkok. Dan dengan keberhasilan peluncuran satelit tersebut, pendengar, ini menjadikan Tiongkok satu-satunya negara yang mengoperasikan 4 satelit meteorologi sipil secara bersamaan di orbit dekat bumi, Bagas. Betul. Dan sekedar informasi juga, satelit yang dikembangkan oleh Tiongkok ini sudah menyelesaikan uji coba operasi sejak tahun 2023 lalu. Dan sepanjang tahun, satelit Tiongkok ini tidak hanya memberikan dukungan yang kuat terhadap jaminan layanan cuaca di Tiongkok saja, tapi juga secara global begitu. Seperti misalnya memberikan dukungan untuk memantau bencana global seperti banjir di Pakistan, ya hujan lebat di Brasil dan hujan lebat yang terjadi baru-baru ini di Yaman. Ini tentunya dengan upaya yang bertahun-tahun dilakukan oleh Tiongkok, satelit meteorologi Fengyun ini sekarang sudah memiliki beberapa teknologi terdepan di dunia. Iya, dan kalau dilihat, Bagas, adanya perubahan iklim belakangan ini membuat anomali cuaca semakin parah ya Bagas ya. Betul. Di Indonesia sendiri, pendengar, sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa, iklim yang berubah ini bisa membuat cuaca dan kejadian ekstrim semakin sulit diprediksi, Bagas. Kita ambil contoh misalnya fenomena iklim El Nino ya, tahun 2023 sampai 2024 seperti sekarang ini, yang menyebabkan pemanasan suhu sehingga menunda musim hujan di Indonesia hingga awal Januari. Nah, adanya perubahan iklim ini bahkan bisa membuat cuaca ekstrim semakin sering terjadi, Bagas. Betul. Nah, dengan kondisi negara yang dikelilingi laut seperti Indonesia, tentu memiliki risiko yang cukup tinggi ya mengalami cuaca ekstrim. Sebab fenomena meteorologi di atmosfer bisa terkombinasi dengan dinamika di laut. Dan kita tentu membutuhkan cara untuk memprediksi yang lebih baik ya Bagas ya, untuk mengantisipasi berbagai anomali cuaca akibat adanya perubahan iklim seperti ini. Betul. Dan untuk mengantisipasi anomali cuaca ini, Tiongkok kemudian mengambil langkah untuk meningkatkan pemantauan terhadap kondisi cuaca yang berbahaya begitu, dan terus juga mengoptimalkan sistem peringatan dini sambil memperkuat komunikasi dan koordinasi di antara departemen. Karena itu, di situasi seperti ini akan berisiko terjadinya bencana seperti banjir dan genangan air ya di daerah perkotaan. Akibat adanya peningkatan durasi curah hujan yang mungkin lebat atau terjadi terus-menerus. Nah, pendengar, memang bencana bisa diprediksi, tapi tentu bencana yang ekstrim tidak kita harapkan ya Bagas ya terjadi. Dan sebagai antisipasinya tentu berbagai departemen di Indonesia bahkan juga di Tiongkok selalu berkoordinasi Bagas untuk bisa mengantisipasi adanya bencana dari perubahan cuaca yang cukup ekstrim ini. Betul. Nah, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan